Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nufus, NIM 2010110027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Basul Kutub tentang organisasi ilmu dan ulama hadis Bukhari nomor 98. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap individu, bahkan dapat meningkatkan martabat manusia. Di dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah dan terdapat beberapa matlamat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matlamat ini adalah untuk menguatkan kepercayaan dan keimanan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Quran yang mana terkandung segala persoalan yang wujud di muka bumi ini. Ilmu juga membolehkan manusia mengkaji alam semesta ciptaan Allah. Menurut ilmu, tidak hanya terbatas pada hal-hal keakhiratan saja, tetapi juga tentang keduniaan. Jelaslah kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah ilmu. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu saja, melainkan dilakukan sepanjang usia, long life education. Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada kritik sanad hadis Bukhari nomor 98. Hadatsana Ismailu bin Abi Uwais qala hadatsani Maliki an Hisyam bin Urata an abihi an Abdillah bin Amr bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilman tizaan yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubki aliman takhadan nas ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bighairi ilm fadallu wa adallu qolal firabriyu hadatsana Abbas qola hadatsana Qutaibatu hadatsana Jariru an Hisyamin nahwahi. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Berkata Al-Firabri, telah menceritakan kepada kami Abbas berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hisyam seperti ini juga. Selanjutnya yaitu urutan sanad dari hadis Bukhari nomor 98. Yang pertama ada Umar bin Abu Uwais. Nama lengkapnya Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Uwais al-Asbahi. Kalangan Tabiul Atsba atau kalangan tua. Kunyah Abu Abdullah. Negeri semasa hidup Madinah. Yang kedua yaitu Malik. Nama lengkap Malik bin Anas Abbas bin Malik Amr al-Asbahi. Kalangan tabi'in kalangan tua. Kunyah Abu Abdillah. Negeri semasa hidup Madinah, wafat pada tahun 179 Hijriah. Yang ketiga yaitu Hisyam bin Urwah. Nama lengkap Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair. Kalangan tabi'il atsba kalangan tua. Kunyah Abu al-Mundhir. Negeri semasa hidup Madinah, wafat pada tahun 145 Hijriah. Yang keempat yaitu bapaknya Hisyam bin Urwah. Nama lengkap Abu Abdillah Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam bin Khuwailid bin Asad bin Uzza bin Qusay bin Kilab al-Qurashi al-Asadi al-Ma'adani. Kalangan tabi'in kalangan pertengahan. Kunyah Abu al-Mundhir. Negara semasa hidup Madinah,
wafat pada tahun 93 Hijriah. Yang terakhir yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Nama lengkap Abdullah bin Amr bin Al-As, kalangan sahabat, negeri semasa hidup Marwah, wafat pada tahun 63 Hijriah. Setelah mengetahui dari berbagai pemaparan biografi perawinya tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis Bukhari nomor 98 tergolong hadis sahih. Menurut komentar dari para ulama mengenai perawi dari hadis tersebut mengatakan tasikoh. Yang selanjutnya yaitu kritik eidetis, kajian linguistik. Hadis ini termasuk qasar dengan ilmu ma'ani, dengan salah satu cirinya yaitu terdapat huruf athof bersamaan dengan lakin, di mana huruf athof lakin tersebut jatuh setelah nafi, yakni pada lafadz la yakbidul ilman tizaan yantazi'uhu minal ibadi walakin yakbidul ilmah, di mana la yaitu berkedudukan sebagai la nafi, kemudian wawu sebagai huruf athof yang bersamaan dengan lafadz lakin yang jatuh setelah nafi. Bisa dikatakan lafadz lakin termasuk ada watkos adalah mentaksis atau mengkhususkan suatu perkara dengan perkara lain melalui cara-cara khusus, atau qasar adalah menetapkan hukum atau predikat pada perkara yang disebut kalimat dari menafikannya. Dan kalimat ini dapat diartikan bahwa ini adalah awal mula penulisan hadis Nabi, karena sebelumnya umat masih bergantung kepada hafalan. Pada saat Umar bin Abdul Aziz merasa khawatir akan hilangnya ilmu dengan meninggalnya para ulama, maka ia berpendapat bahwa penulisan ilmu berani usaha untuk melestarikan ilmu itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kajian tematis komprehensif. Kajian ini digunakan untuk mempertimbangkan suatu teks hadis dengan teks-teks lainnya yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang pertama ada Sahih Bukhari nomor 6763. Yang kedua Sahih Muslim nomor 4828. Yang ketiga hadis Sunan Tirmidzi nomor 2576. Yang keempat Sunan Ibnu Majah nomor 51. Yang kelima Sunan Ibnu Majah nomor 2084. Yang keenam ada hadis Musnad Ahmad nomor 6498. Yang terakhir ada hadis Musnad Darimi nomor 124. Dan lebih lengkapnya bisa dibaca di dalam makalah. Yang selanjutnya yaitu kajian konfirmatif. Kajian ini digunakan mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk di dalam ayat Al-Quran. Dalam hal ini sehubungan dengan hadis Bukhari nomor 98, penulis mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran. Yang pertama di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang kedua Quran surat Al-Mulk ayat 10, yang ketiga Quran surat Fatir ayat 28, yang keempat Quran surat Al-Baqarah ayat 269, yang kelima Quran surat Ali Imran ayat 7, yang keenam Quran surat Al-Isra ayat 85, yang ketujuh ayat Quran surat An-Nisa ayat 4, yang kedelapan Quran surat Az-Zumar ayat 9. Yang selanjutnya yaitu ada analisis realitas historis. Dalam sebuah riwayat disebutkan pada saat haji wada Rasulullah SAW berada di depan orang-orang dengan memboncengkan Al-Fadl bin Abbas di atas satu unta yang berwarna putih gelap. Beliau bersabda, "Wahai manusia, tuntutlah ilmu sebelum ilmu tersebut dicabut dan diangkat." Maka ada seorang Badrul Arab menyela sabda beliau, "Wahai Nabi Allah, bagaimana mungkin ilmu itu diangkat, sedangkan di sisi kami terdapat lembar-lembar catatan dan kami pun telah mengajarkan kepada istri-istri kami, anak-anak kami, dan bahkan para pembantu kami." Maka Rasulullah SAW mengadahkan mukanya ke atas dan terlihat dari rona mukanya yang memerah, pertanda beliau sedang marah. "Duh, celaka kamu ini, lihatlah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Bukanlah di sisi mereka juga terdapat lembar-lembar catatan? Namun demikian tak ada satu huruf pun di antara catatan tersebut yang dianggap di hati
mereka dari apa yang telah diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Ingatlah, sungguh hilangnya ilmu adalah wafatnya orang yang memilikinya. Beliau mengatakan hal ini sebanyak 3 kali, hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu ada analisis generalisasi. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 98 Kitab Ilmu ini mengemukakan anjuran menjaga ilmu, peringatan bagi pemimpin yang bodoh, peringatan bahwa yang berhak mengeluarkan fatwa adalah pemimpin yang benar-benar mengetahui, dan larangan bagi orang yang berani mengeluarkan fatwa tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan kalimat ini dapat diartikan bahwa ini adalah awal mula penulisan hadis Nabi, karena sebelumnya umat masih bergantung kepada hafalan. Pada saat Umar bin Abdul Aziz merasa khawatir akan hilangnya ilmu dengan meninggalnya para ulama, maka ia berpendapat bahwa penulisan ilmu berarti berani usaha melestarikan ilmu itu sendiri. Selanjutnya yaitu kajian praksis. Dengan wafatnya ulama, berarti Allah telah mengangkat ilmu dari manusia. An-Nawawi rahimahullah mengungkapkan, hadis ini menjelaskan bahwa maksud diangkatnya ilmu yaitu sebagaimana pada hadis-hadis sebelumnya secara mutlak, bukanlah menghapusnya dari dada para penghafalnya, akan tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Manusia kemudian menjadikan orang-orang bodoh untuk memutuskan hukum sesuatu dengan kebodohan mereka. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pemaparan hadis Bukhari nomor 98 di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, dan mereka akan saling sesat menyesatkan. Hadis ini termasuk qasar dengan ilmu ma'ani, dengan salah satu cirinya yaitu terdapat huruf athof bersamaan dengan lakin, di mana huruf athof tersebut jatuh setelah nafi, yakni pada lafadz la yakbidul ilma antazi'a yantazi'uhu minal ibadi walakin yakbidul ilma, di mana la yaitu berkedudukan sebagai la nafi, kemudian wawu sebagai huruf athof yang bersamaan dengan lafadz lakin yang jatuh setelah nafi. Bisa dikatakan lafadz lakin termasuk ada watkos, adalah mentaksis atau mengkhususkan suatu perkara dengan perkara lain melalui cara-cara khusus, atau qasar adalah menetapkan hukum atau predikat pada perkara yang disebut kalimat dari menafikannya. Hukum predikat pada perkara yang disebut kalimat dari menafikannya. Analisis komprehensif dari hadis di atas, ada 9 hadis yang mendukung akan kebenaran hadis tersebut. Analisis konfirmatifnya ada 6 Quran surat Al-Quran yang mendukung kebenaran hadis ini. Untuk analisis praksisnya menjelaskan yaitu dengan wafatnya ulama berarti Allah telah mengangkat ilmu dari manusia. An-Nawawi rahimahullah mengungkapkan, hadis ini menjelaskan bahwa maksud diangkatnya ilmu yaitu sebagaimana pada hadis-hadis sebelumnya secara mutlak, bukanlah menghapusnya dari dada para penghafalnya, akan tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.